Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Siti Melinda mewakili dari kelompok 16 bersama rekan saya Rodian akan menyampaikan tentang materi yang sebelumnya telah kami diskusikan mengenai pendapatan nasional. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan perekonomian di suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional ini, kita juga dapat mengetahui tentang arah, tujuan, serta struktur perekonomian suatu negara. Adapun 9 manfaat perhitungan pendapatan nasional, 5 diantaranya adalah: yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara; yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu; yang ketiga, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu; yang keempat, untuk membandingkan kinerja ekonomi antar sektor; dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, kita juga harus mengetahui bahwa pendapatan nasional itu memiliki 6 kategori. Yang pertama itu adalah produk domestik bruto atau dikenal sebagai GDP, produk nasional bruto atau disebut sebagai GNP, produk nasional neto, penghasilan nasional neto, penghasilan perseorangan, dan terakhir adalah penghasilan yang siap dibelanjakan. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, merupakan sejumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas waktu wilayah suatu negara atau domestik 1 tahun. Nah, dalam GDP juga terdapat rumusnya, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau instansi asing yang terkait juga termasuk, asalkan wilayahnya masih sekitaran wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Misalnya ada perusahaan nih dari Jerman yang memiliki cabang di Indonesia. Barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan itu termasuk dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifatlah kotor atau bruto. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product, adalah nilai daripada produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk juga warga yang berada di sana yang menghasilkan uang di luar negeri. Jadi contohnya seperti kita sebagai warga negara Indonesia atau berasal dari Indonesia menjual produk kita ke luar negeri, contohnya Singapura atau Vietnam atau Malaysia. Nah, uang yang dihasilkan itulah yang termasuk GNP, Gross National Product, yang dimana rumus GNP adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau disebut dengan net national product, adalah produk di mana produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Pada dasarnya juga nilai barang atau jasa bisa berkurang karena digunakan pada aktivitas sehari-hari. Dalam pengurangan nilai barang atau jasa yang diakibatkan karena digunakan pada aktivitas sehari-hari, itu disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Penyusutan atau depresiasi tadi dapat diartikan sebagai pengganti barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Biasanya bersifat tafsiran yang menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. Rumus daripada produk nasional neto atau NNP itu adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi.
Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan atau menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, dalam untuk mencari net national income, kita harus memerlukan rumusnya. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu apa sih? Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lainnya. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau pendapatan personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun saja, seperti gaji seorang karyawan kantoran dengan pendapatan wira swasta itu didapatkan secara berantai, yang akan didapatkan secara bergiliran. Jadi tenang bakalan dapat semuanya. Nah, dalam untuk mencari pendapatan perseorangan, kita memerlukan rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah personal income sama dengan net national income dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transfer payment? Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan pengambilan dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana tunjangan, pensiunan, pengangguran, dan lain-lainnya. Kategori terakhir yaitu kategori pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa konsumsi yang selebihnya nanti akan ditabungkan dan disalurkan menjadi investasi. Nah, untuk mencari pendapatan siap dibelanjakan, kita memerlukan rumus, yaitu DI sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yang dimaksud ini adalah pajak yang memiliki beban yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Nah, materi selanjutnya akan dijelasin oleh Siti Melinda. Ada 3 metode yang dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan pengeluaran. Cara ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara di periode tertentu. Dan rumus yang dipakai adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung, dengan keterangan Y sebagai pendapatan nasional, Y sebagai pendapatan nasional, I untuk investasi, C untuk konsumsi rumah tangga, dan G untuk pengeluaran pemerintah, dan M untuk impor beserta X untuk ekspor. Dan yang kedua, metode yang dipakai adalah metode pendekatan pendapatan. Cara ini dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang nantinya akan memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Adapun rumus yang dipakai adalah Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P, dengan keterangan Y sebagai pendapatan nasional, R untuk pendapatan dari upah ataupun gaji, W yaitu pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, serta P yaitu pendapatan dari keuntungan perusahaan. Lalu yang ketiga, metode yang dipakai adalah metode pendekatan produksi. Metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor ataupun lahan produksi. Melalui metode ini juga, pendapatan nasional dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode ataupun 1 tahun. Adapun rumus yang dipakai yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN, dengan keterangan Y sebagai pendapatan nasional, P1 untuk harga barang ke 1,
P PN untuk harga barang ke N, Q1 untuk jenis barang ke 1, dan QN untuk jenis barang ke N. Sekian pemaparan materi tentang pendapatan nasional dari kelompok kami, yaitu kelompok 16. Semoga bermanfaat ya bagi kalian teman-teman. Sampai jumpa lagi.